Baik, adapun pada pagi hari ini saya ulang sekilas ngopi sesi 8 pada Rabu 9 Februari 2022 ini akan bertemakan Smart Work, digitalisasi bisnis proses untuk meningkatkan produktivitas individu. Nah, di sini sudah hadir teman ngopi kita dari Yokogawa, ada Pak Nanang, ya, dan juga Pak Bayu. Mungkin sebelumnya izinkan saya perkenalkan ya, Pak Nanang ini merupakan Mega and Strategic Project Department Head. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun di berbagai implementasi industrial automation dan juga solution project, baik itu di refinery maupun petrochemical. Baik, selamat pagi Pak Nanang. Mohon menyapa rekan-rekan ngopi semuanya. Selamat pagi teman-teman ngopi. Ya, pagi. Semoga sehat selalu ya Pak. Lalu selain Pak Nanang di sini juga bergabung Pak Bayu Marta, ya, beliau adalah System Service Business Manager, di mana beliau juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang Industrial Automation Solution Project, baik itu di engineering maupun service ya. Baik, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Revi dan teman-teman ngopi. Jangan lupa ngopi pagi hari ini. Kopi plastik, Siap plastik Pak. nggak apa-apa. Yang penting kita ngopi. Oke. Pak Bayu, dilepas maskernya nggak apa-apa? Itu di ruangan sendiri ya Pak ya? Iya, saya lagi di ruangan tertutup. Nggak apa-apa. Oh, jadi lagi di kantor nih ya Pak ya? Baik-baik, Ya. semoga senantiasa menjaga protokol kesehatan dan juga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Amin. Baik, mungkin sebelum kita mulai acara ngopi pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan peraturan umum terkait ngobrol kita di pagi hari ini ya. Mungkin bisa next slide. Oke, seperti biasa Bapak Ibu para hadirin sekalian ya, untuk video akan dimatikan ya agar memperlancar jalannya acara. Begitu juga untuk mikrofon Bapak Ibu sekalian akan dinonaktifkan untuk memperlancar dan juga memperjelas narasumber kita. Lalu jika terdapat pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui chat box ya di sebelah kanan bawah jika menggunakan aplikasi PC atau di sebelah atas ketika menggunakan smartphone. Seluruh rangkaian acara ngopi ini akan kami rekam dan hasil rekamannya akan dibagikan melalui sosial media YouTube Yokogawa Indonesia. Jika terdapat pertanyaan, baik itu di dalam acara ngopi ataupun setelahnya, Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami melalui email marketing kami di yea-id-marketing@yokogawa.com atau di yea-id-marketing@yokogawa.com. Oke, mungkin sembari kita melanjutkan acara ya, sebagai pembuka mungkin saya ingin mengulas kembali, mungkin bisa dipindahkan ya, terkait tema acara ngopi kita, di mana acara ngopi ini terdapat beberapa rangkaian ya. Untuk tema besarnya yaitu mencapai autonomous operation dengan implementasi smart manufacturing. Nah, apa saja sih acara di dalamnya? Nah, kita sajikan dalam 10 sesi berseri, ya, di mana seri awal kita sudah sajikan dengan tema digitisasi, ya. Lalu di seri pada sesi ini merupakan sesi terakhir dari digitalisasi, ya, yaitu smart work, peningkatan produktivitas individu. Nah, lalu selanjutnya akan ditutup untuk sesi 2 terakhir, yaitu sesi transformasi digital. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana terdapat 3 tahapan ya, 3 tahapan untuk menempuh autonomous operation, diantaranya adalah digitisasi, digitalisasi, dan juga transformasi digital. Mungkin bisa dipindahkan slide-nya. Di mana digitisasi adalah proses untuk mempersiapkan data agar dapat diakses secara digital, ya. Lalu digitalisasi yaitu merupakan
membuat proses agar berjalan lebih otomatis gitu ya. Dan juga melalui penggunaan penerapan teknologi digital tersebut. Dan yang terakhir, tahapannya yaitu melalui transformasi digital atau digital transformation. Jadi pada tahapan ini merupakan proses perancangan aplikasi bisnis ya, yang dapat mengintegrasikan data yang sudah disiapkan secara digital tadi dengan aplikasi yang sudah disiapkan secara digital sehingga semua dapat terintegrasi dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, tidak berlama-lama, mari kita lanjutkan acara ngopi kita pada pagi hari ini ya dengan tema Smart Work, digitalisasi bisnis proses untuk meningkatkan produktivitas individu. Mungkin saya ingin mengajak ngobrol bersama nih ya kepada Pak Nanang dan juga Pak Bayu. Sesuai topik hari ini ya, tadi ada terbesit kata-kata smart work. Nah, mungkin bisa coba mungkin saya coba lemparkan pertanyaan ya kepada Pak Bayu mungkin ya. Boleh, misalnya Pak Bayu, kira-kira definisi smart work itu yang seperti apa sih gitu ya? Karena kita awali tema hari ini sesi 8 tuh menyinggung terkait definisi terkait smart work dan juga nanti digitalisasi bisnis proses untuk meningkatkan produktivitas gitu kan ya Pak ya. Nah mungkin Pak Bayu bisa mengawali tema di pagi hari ini. Silakan Pak Bayu. Makasih Mas Revi. Mentang-mentang yang mudah disuruh pertanyaan yang pertama. Baiklah, selamat pagi peserta ngopi pagi hari ini. Semoga selalu tetap semangat ya walaupun kondisi ini Omikron juga lagi trending-trendingnya. Tapi jangan lupa kita ngopi biar imun kita naik. Tetap sehat gitu. Oke Pak Revi, mungkin kalau ngomong smart work, ya mungkin bapak-bapak juga udah tahu. Mungkin di sini ada dua keyword penting ya. Yang pertama smart, kemudian ini apa goalnya adalah produktivitas. Kita akan ngomong dua item ini dulu. Yang pertama terkait smart work. Kalau menurut saya gini Pak Revi, smart work mungkin teman-teman ngopi punya banyak abbreviation banyak ya. Dapat mungkin smart itu singkatan dari apa dan bagaimana. Kalau saya di sini ada singkatan abbreviation untuk smart itu seperti ini. Smart S pertama adalah set your priority, kemudian make your shortcut, achieve driven, kemudian reach out much help that you can get, kemudian templating your work. Nah, di sini saya akan mengomongkan satu-satu karena nanti akan ada kita akan ngobrol masalah nanti yang apa di industrial seperti apa sih gitu ya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan sebuah produktivitas. Nah, di sini kalau saya ngomong smart work dari abbreviation ini mungkin yang pertama set your priority, berarti ini dalam artian untuk meningkatkan sebuah produktivitas, ini kan sebuah produktivitas berarti sebuah activity Pak Revi gitu. Jadi sebuah activity itu pasti banyak macam-macamnya. Kita harus menentukan priority mana yang paling bagus, paling utama yang harus kita kerjakan, kemudian mana yang bisa dikerjakan kemudian, mana yang rutin, dan seperti biasa. Kemudian shortcut. Shortcut ini adalah jalan pintas gitu Pak Revi. Jadi menurut saya ini adalah yang biasanya kita rutinitas yang seperti A, B, C, D ya mungkin oh ternyata B, C-nya nggak perlu nih bisa kita ringkas kemudian langsung A ke D ketemu goals-nya itu bisa jadi. Kemudian kita juga perlu sebuah achieve driven gitu. Jadi di mana dalam mencapai sebuah tujuan kita harus ada sesuatu hal yang bisa menggerakkan gitu. Kemudian reach out as much help that you can get. Di mana di sini adalah dalam sebuah aktivitas mungkin kita menemui sebuah kendala ya ataupun concern ataupun tantangan. Nah, di situ kita perlu sebuah mungkin manual atau panduan yang pattern yang fix and jadi tidak terlalu bertele-tele dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu Pak Revi. Kemudian setelah terakhir ini yang penting nih, templating your work. Ini karena kita ngomong sebuah aktivitas rutinitas, kita perlu sebuah templating. Jadi untuk mengerjakan aktivitas A ya templatingnya seperti ini, untuk B seperti ini dan seterusnya. Mungkin itu yang definisi dari smart. Mungkin teman-teman ngopi banyaklah singkatan smart seperti yang ini, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini saya sepakat juga dengan hal seperti ini untuk definisi dari smart.
Nah, sebelum ke situ mungkin Bapak-Bapak juga sering ketemu yang namanya smart home, smartphone, smartwatch. Ya, smartwatch nanti ada door prize ya Pak Revi ya, itu boleh juga. Ya, ketemunya smart work. Kemudian kalau smart work berarti kita harus dalam work ini berarti sebuah rutinitas Pak Revi gitu. Jadi saya akan ngomong apa sih definisi berikutnya adalah produktivitas. Produktivitas kalau secara umum ya rasio output terhadap input atau dalam kata lain produktivitas itu adalah seberapa banyak modal yang misalnya ya bisa aja kita omongkan berapa banyak modal yang kita perlukan dalam menghasilkan sebuah produk gitu. Itu salah satu definisi dari produktivitas. Tapi rasionya ya seperti Bapak Ibu ketahui, teman-teman ngopi ketahui, output dan input gitu. Nah, oke. Saya ngomong tadi kan tadi ada sebuah proses individu ya. Mungkin saya ngomong individual activity kalau kita ngomong ya seperti ini. Kalau kita orang sebagai pekerja, yang makan, tidur, kerja, tidur, dan itu repeat terus gitu ya. Nah, produktivitasnya di mana? Nah, sebenarnya di situ ada ketahuan itu untuk menilai sebuah produktivitas individual. Nah, di sini seperti halnya sebuah perusahaan atau bisnis sama juga. Itu akan sebuah rutin yang akan cycle atau close loop gitu. Nah, di sini nih pagi hari ini kita akan ngomong nih karena ngomong smart work dan produktivitas pasti tentunya dengan sebuah aktivitas yang rutin Bapak Ibu temui di dunia industrial. Mungkin cukup di situ dulu Pak Revi, jangan sampai kebablasan nanti habis semua bahasanya gitu. Saya stop dulu Pak Revi ya. Iya, Kita baik. lanjut lagi. Terima kasih. Mungkin ada. Terima kasih Pak Bayu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi definisi smart work ya yang disampaikan oleh Pak Bayu. Nah, sebetulnya semuanya itu lebih kepada jadi seperti rutinitas ya Pak Bayu ya, rutinitas terkait apa-apa yang dilakukan dalam keseharian ya, sehari-hari tentunya. Nah, Betul Pak Revi. baik, baik. Nah, mungkin di sini tadi kita sudah ngajak ngobrol Pak Bayu nih, Bapak Ibu sekalian ya, pemirsa ngopi. Nah, mungkin sekarang saya ingin bertanya juga nih ke Pak Nanang ya, narasumber kita. Baik, mungkin halo Pak Nanang. Halo, halo Pak Iya, Revi. baik Pak Nanang. Mungkin tadi setelah disampaikan eh, smart work oleh Pak Bayu ya, mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan terkait implementasinya di industri gitu ya, Pak Nanang ya. Jadi terkait bagaimana sih sebetulnya untuk kaitannya smart work dengan operasi yang ada di industri ataupun implementasinya di dalam bisnis gitu Pak Nanang. Baik, baik Pak Revi. Jadi sobat ngopi, mungkin supaya nggak tegang, mungkin saya coba minum kopi dulu nih. Oke, baik. Silakan Pak Anang. Bagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, mungkin bisa sambil santai ya, kita sambil ngopi bersama karena di sini memang bentuknya kita ngobrol ya, ngobrol bareng. Jadi nggak usah terlalu tegang dan juga rileks saja, santai ya. Jadi agar informasi yang diberikan atau informasi yang dalam tema ngobrol kita pada pagi hari ini dapat kita capture dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik. Ya, mungkin silakan Pak Nanang tadi terkait apa Ya, yang ditanyakan, silakan baik, untuk disampaikan. baik Pak Revi. Jadi di dalam bisnis proses sebuah industri itu ada key pilar ya, ada key pilar, ada 5 key pilar yang selalu dimiliki sebuah industri ya. Minta tolong next slide. Jadi key pilar pertama berkaitan dengan people dan organization, kemudian berkaitan dengan operation, berkaitan dengan production, energi, dan aset. Ya. Jadi bahasan kita pagi ini, sobat ngopi, saya akan mencoba membahas sedikit tentang yang warna kuning, yaitu tentang operation. Nah, kemudian nanti disusul oleh Pak Bayu untuk topik
paling kanan yaitu tentang aset. Ya. Baik, Saya Pak. kira Jadi, ya key pillar ini mestinya sudah sangat common ya, sangat common dan diketahui oleh kawan-kawan yang dan industri. Demikian Pak Revi. baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi untuk menunjang bisnis performance dan juga operational performance ada beberapa pilar utama ya Pak ya. Namun topik bahasan pada pagi hari ini mungkin lebih kepada yang operation dan juga yang aset ya Pak Nanang ya. Betul, betul. Oke, baik Pak Anang. Tadi sempat disinggung terkait operation ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih ke solusi atau segala macam ya diskusinya, mungkin biasanya challenge atau tantangan apa sih yang ada di industri terkait operasional gitu, Pak Anang? Iya, mungkin bisa di Ya, share baik, juga ke rekan-rekan ngopi kita pada pagi hari ini. baik. Eh, ya, ini terkait dengan tantangan ya, yang berkaitan di operasional sebuah industri. Pada dasarnya saya meyakini bahwa kawan-kawan ngopi bareng yang sudah sekian lama gitu ya, mungkin more than 5 years, mungkin 10 tahun, saya kira ketika dealing dengan operation di industri selalu berhadapan dengan satu framework ya, ada 5 framework yang berkaitan dengan daily aktivitas ya. Yang pertama tentang log management, kemudian safe handover, yang kedua berkaitan dengan management of change, ketiga berkaitan dengan incident or risk management, keempat tentang permit to work, jadi izin kerja, dan yang terakhir tentang alarm management. Jadi biasa sangat lumrah dan well known ya di dunia industri, 5 framework ini sebagai daily aktivitas di operation harus dipahami, baik tentang prosedurnya dan seterusnya. Gitu Pak Revi. Oke, baik Pak Anang. Jadi ada 5 di Ya, antaranya adalah log management dan juga safe handover gitu ya, management of change, incident and risk management, permit to work dan juga alarm management. Nah, ya, mungkin contoh realnya lagi Pak terkait apa case-case dari sisi challenge tersebut mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. baik. Baik, saya mencoba mapping data-data yang dialami oleh kawan-kawan industri yang kebetulan mungkin secara sistem belum dibangun operation management secara digital gitu ya, mungkin masih manual. Dan ini saya temui masih banyak sekali yang mengimplementasi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kawan-kawan operation itu tentu menghadapi beberapa kendala karena basisnya masih paper gitu kan metodologinya, sehingga masih perlu intervensi secara manual. Ya, bisa diketahui kalau misalnya semua pekerjaan daily operation base-nya manual ya yang terkait dengan tadi 5 hal tadi framework tadi itu tentu ada beberapa yang harus dilakukan ya, tentu karena base adalah paper base ya, tentu filing menjadi concern, yang kertas fotokopi, form fotokopi itu pasti akan sangat banyak gitu kan, kemudian perlu tanda tangan basah, tentu memerlukan dokumen ya, large dokumen biasanya ya, apalagi nanti itu delay ini akan disimpan dari sekian tahun gitu ya, atau sekian bulan ke belakang dan seterusnya. Nah ini tentu menimbulkan masalah. Nah, masalah ini menurut pengamatan kami bahwa satu time consuming yang jelas, kemudian karena paper, filing, ditaruh di mana posisinya dan seterusnya itu juga membuka peluang ya terjadinya security threat. Ya. Kalau misalnya data-data itu terekspos keluar, kemudian hilang ya, dokumen hilang misalnya satu ya, kemudian yang sering kali juga itu dokumen-dokumen paper ini relatif sulit untuk di-share dan kemudian di-retrieve gitu ya. Kalau bisa mencari file-file yang sebelumnya atau report-report sebelumnya itu akan sangat take times gitu ya. Ini masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan
operasional yang masih menggunakan manual ya. Manual. Iya Pak, Gitu, mungkin Pak. saya juga bisa membayangkan itu ketika paper based dokumennya ya, kita ingin mencari tentunya membutuhkan waktu lebih gitu Pak ya. Tidak Betul, bisa betul, betul. menggunakan search engine ya, Betul, betul, nggak bisa mengakses gitu ya. Betul, search engine. betul, Lalu betul, Pak. kemudian mungkin hilang karena secara fisik mungkin bisa berpengaruh dari sisi apa ya, entah kelembapan atau mungkin dimakan rayap Iya, atau gimana gitu betul, ya Pak ya, betul, betul. Nanti kertasnya semakin lama, mungkin semakin pudar gitu ya Pak susah ya. pudar, fotokopinya dan seterusnya ya, tidak terlibat. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi terkait manual intervention ini juga merepotkan ya. Mungkin rekan-rekan ngopi pada pagi hari ini, Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama gitu. Lalu selain bentuk manual intervention, mungkin ada hal lagi Pak Nanang yang menjadi Iya, kendala atau challenge gitu ya Pak ya? betul. Ini sebagai contoh aja ya, eh, lack of access data. Lack of access data ini misalnya terkait generation untuk permit to work ya, izin kerja misalnya. Itu kalau masih menggunakan manual, ya manual, non digitalized, itu proses-proses harus dilewati dengan apa namanya, dengan prosedur ya, sesuai prosedur. Nah, biasanya misal saja ini di gambar ini disebutkan misalnya ada perubahan di shutdown ya, shutdown. Itu langkah-langkah yang diharuskan misalnya submit permit, perubahan permit gitu ya, kemudian menggather relevan dokumen, yang mencari dokumen yang relevan, kemudian melakukan review terhadap resiko, kemudian apakah pekerjaan itu conflicting-nya seperti apa, kemudian dan proses selanjutnya. Nah, ketika masuk di proses mulai dari submit permit hingga keluar permitnya, itu secara fisik ya, secara fisik itu kawan-kawan harus hadir. Kawan-kawan kawanan operation itu harus hadir di dalam di office gitu kan. Kemudian tentu time consuming ketika mencari dokumen-dokumen yang relevan ya, itu enggak serta-merta langsung bisa dilakukan. Dan ketika fase review risk misalnya ya, ini bisa jadi berpotensi terjadinya deviasi terhadap rules atau terhadap prosedur ya. Pada akhirnya kemudian kawan-kawan ini mulai kepada experience berdasarkan pengalaman. Jadi ini sebagai contoh saja, karena semua tadi tidak struktur datanya yang berpotensi ya, kita katakan berpotensi hal ini bisa terjadi. Gitu Pak Revi. Oke, baik Pak. Jadi terkait tadi lack to access ya. Jadi jika datanya paper based gitu ya, tentunya membutuhkan effort yang lebih gitu ya untuk memaintain ataupun mengakses data tersebut ya Pak ya. Betul. Baik, mungkin selain itu ada lagi Pak Anang? Ya, ini berkaitan dengan governance ya, berkaitan dengan governance misalnya. Ini misalnya terjadi accident atau near miss ya. Nah, kejadian-kejadian ini sudah pasti harus dilaporkan. Nah, proses pelaporan, kemudian bagaimana flow untuk melaporkan, kemudian melakukan investigasi, kemudian mengeluarkan sebuah instruksi, gitu kan, dan implementasi dan validasi ini sama. Jadi karena basisnya paper, gitu kan. Jadi sebagai contoh misalnya berkaitan dengan reporting ya, bisa terjadi kebakaran atau terjadi something ya, misalnya unplanned shutdown gitu. Nah, ini biasanya korektif sama preventive correction action itu seringkali tidak terlaporkan. Ya, seringkali tidak terlaporkan. Sehingga akhirnya ya kalau misalnya terjadi berikutnya jadi sulit untuk track. Nah, kemudian tentu dengan
dengan proses tadi ini, proses flow ya untuk hal ini karena basisnya adalah paper, jadi lack of visibility sama akuntabelitasnya jadi turun, gitu kan, turun. Gitu. Nah berkaitan dengan practical HSE-nya, ya LCP Pharma juga demikian karena biasanya itu tersebar gitu, tersebar di beberapa sistem. Nah ini akhirnya tentu agak sulit menegakkan sebuah standar di manual, sulit. They do not provide visibility to enable enforcement standar. Menegakkan standar itu agak sulit. Oke. Iya, baik Pak Anang. Mungkin di sini rekan-rekan yang ada di industri, ya, Bapak Ibu rekan ngopi juga menemui hal yang sama ya. Mungkin Pak Bayu ada komen, Pak Bayu, silahkan Pak. Iya Pak, mungkin ada sedikit cerita aja tadi terkait permit to work tadi ya. Pengalaman kemarin belum lama juga ketika saya site visit ke plan gitu ya. Karena saya niatnya adalah pekerjaannya hanya site survei sebenarnya gitu ya. Oh gitu, Jadi, iya Pak. tapi karena ya itu tadi seperti diceritakan Pak Nang karena masih paperless gitu ya. Jadi detail work-nya itu berbeda Pak. Seharusnya site survei malah di situ ada pengecekan valve apa gitu. Begitu saya jalan dengan ditemenin dari teman-teman maintenance, loh ini ngapain ngecek valve gitu. Jadi ini bingung karena attachment-nya berbeda ini. Ini pengalaman pribadi ini pernah kejadian juga. Jadi ada kesalahan ini ya Pak ya, assignment atau prosedur kerja yang harus dilakukan. Betul, betul gitu Pak. Karena kan ya mungkin karena attachment di permit to work-nya itu kan macam-macam kertasnya bisa tercampur dengan yang lain gitu. Itu memang sebuah. Betul sekali itu Pak Bayu. Selain itu malah pernah juga Pak Revi, karena itu harus ada approval dari supervisor ya kalau nggak salah ya. Ada approval, gitu. betul. Nah ternyata supervisornya lagi di tempat lain gitu. Jadi harusnya kita kerja 2 jam, emang lama nunggunya. Nunggu approvalnya yang lama ya. Lah iya itu sering terjadi. Iya. Belum bisa anywhere anytime gitu ya. Mungkin, nah itu dia. Gitu baik, Pak Revi. Baik, mungkin nanti untuk selanjutnya dengan ada teknologi ini yang tadi disampaikan Pak Nanang ya, semoga bisa mengimprove teknologi yang ada di yang kita implementasikan saat ini sehingga ketika membuat suatu siklus kerja tentunya akan lebih cepat dan juga lebih tepat ya sekalian. Baik, ya, mungkin betul. Tadi sudah disampaikan terkait governance dan saya yakin masih banyak lagi terkait ini ya, apa challenge ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Pak Anang bisa agak didekatkan mikrofonnya. Tadi suaranya agak kurang jelas mikrofonnya. Halo. Ya. Iya. Gimana? Coba sekarang, Mas. Selain governance ya, Pak Anang, mungkin ada challenge lainnya, Pak, yang kami yakin masih ada beberapa lagi nih, masih banyak lagi. Ya, ini berkaitan dengan business insight ya, ketika manajemen ingin mengambil sebuah keputusan yang cepat dan yang lebih baik. Nah, karena bagaimanapun di dalam dunia industri itu keputusan itu harus akurat, pastinya begitu ya. Karena cuma sayangnya kalau memang data-data pendukung itu masih sifatnya manual, dan Mas, kalaupun sudah dirubah gitu ya dalam format-format misalnya Excel, PDF, dan Word, dan komunikasinya via email, via telepon, dan seterusnya, WhatsApp gitu ya. Tentu ini agak menyulitkan karena tidak terintegrasi gitu ya, tidak on the spot. Kalau misalnya suatu saat diperlukan, itu nggak langsung real time kita bisa dapatkan. Harus mencari dulu misalnya gitu ya, penyimpanannya, kemudian formulir mana posisinya, jadi nggak bisa on the spot, nggak bisa real time, dan formatnya juga ini ya jadi berbeda-beda, dan ini seringkali dialami kawan-kawan di lapangan gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti inilah akhirnya pengambilan keputusan bisnis gitu ya, oleh prime manager misalnya jadi tidak bisa cepat gitu. Tidak cepat. Itu Pak Reki. Oke, baik Pak. Jadi di sini memang adanya berbagai variasi format data yang berbeda ya.
istilahnya tidak satu platform yang sama gitu, sehingga itu juga mengakibatkan kendala. Baik, Ya. mungkin selain itu ada lagi ya pasti Pak Nanang ya? Nah, ini berkaitan dengan knowledge transfer. Jadi ternyata memang knowledge transfer, di transfer pengetahuan dari kita kepada orang lain itu sebenarnya juga tidak mudah, gitu ya. It's not easy. Nah, ini bagaimana mentransfer knowledge. Jadi kawan-kawan operation, katakanlah misalnya shift pagi gitu kan, diganti dengan shift malam atau sebaliknya. Ya. Nah, tentu di aktivitas operation itu kan dicatat ya, dicatat, semuanya dicatat. Nah, kemudian ketika shift number itu disampaikan, ya, dijelaskan kepada shift yang berikutnya. Ya. Nah, seringkali knowledge transfer ini bisa menjadi kendala gitu ya, bisa menjadi kendala kalau misalnya tidak well transfer gitu ya, sehingga bisa jadi nanti yang shift kedua punya interpretasi yang berbeda. Nah, ini contoh aja, ini misalnya memahami apel ya, buah apel aja bisa berbeda itu. Hmm. Kalau saya memahami Apple bukan yang itu Pak, yang dipegang. Iya, betul. Ini jangankan kegiatan daily operation gitu ya. Baik, baik. Orang mengatakan apel aja bisa berbeda warna gitu ya. Mungkin bisa di next slide-nya. Jadi yang satu bisa mengekspresikan apel warna hijau, Oh ya, tapi warna. yang satunya warna merah. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang apa namanya sering ya muncul terjadi. Ya. Nah, ini terkait dengan accident ya, accident. Ini sebagai contoh, ini ada kasus besar ini sebenarnya di Alpha, ini satu perusahaan Salah minyak. satu major accident ya Pak ya, kalau nggak Major salah ini di accident offshore ini, ya Pak ya? ya. Offshore ini, di offshore. Oke. Nah, ini apa namanya penyebab terjadinya kebakaran sehingga platformnya collapse, gitu ya, collapse. Itu ternyata setelah dicek ya, jadi penyebab abnormal situasinya itu adalah dari human error. Jadi 42% itu diakibatkan oleh human error. Ya. Ya, selebihnya bisa karena equipment, bisa karena proses, gitu. Tetapi persentasenya lebih kecil. Gitu. Yang terjadi di case ini itu ada lag, ya, terjadi lack of information between shift. Jadi pada saat ini apa namanya lack of information, jadi transfer knowledge-nya ini nggak pas gitu ya. Berkaitan dengan safety ya. Nah, ini fatal sekali, akhirnya menyebabkan terjadinya kerugian material ya, 3,4 billion US dollar dan kematian ya. Itu Pak Revi. Oke. Jadi akibat kerugiannya ya? Iya, ini betul. Nah, ini seringkali ditemui ketika kita bicara production logbook ya. Ini yang masih pakai tulisan tangan ya, kira-kira ini ya tergantung. Kalau nulisnya bagus dan bisa dibaca masih mending gitu ya. Kalau tulisnya ya mohon maaf kalau tulisannya kayak tulisan dokter gitu sulit dibaca. Kayak nulis resep Pak. Iya, kalau sulit resep gitu kan jadi masalah gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi ini unstructured ya, secara terstruktur ya. Nah, tantangannya adalah berkaitan dengan integrasi sekarang, ya, karena data semua masih manual, masih paper, dan ada yang bisa menikah sedikit sudah dalam format Excel, PDF atau Word, tapi proses transaksionalnya, sharingnya masih menggunakan email, yang via telepon dan seterusnya. Nah, ini akhirnya tentu tidak bisa terkoneksi ya terhadap beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah ada di site ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau misalnya sistem-sistem yang di lapangan itu ada kayak LIMS gitu ya, Plan Historian, Inspection, Asset Management dan seterusnya. Begitu juga terkait dengan EDMS misalnya, Electronic Data Management, SAP,
Jadi data-data yang ada ini tidak bisa terkoneksi dengan tidak bisa terkoneksi, ya tidak bisa terhubung. Ya. Nah, ini tantangan sebenarnya, tantangan. Jadi nggak bisa kita dapatkan sebuah value ya dari metodologi yang ada karena masih semuanya masih manual. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Anang. Tadi udah disampaikan banyak sekali challenge-nya ya, mulai dari tadi mungkin manual intervention ya, gimana pada saat kita mengakses data secara paper base gitu ya Pak, kesulitannya, lalu Ya. kemudian lack access to data karena kan kita tidak bisa mencari langsung secara menggunakan search engine ya atau elektronik ya. Ya. Dan juga terkait ada governance, tadi governance juga disampaikan oleh Pak Nanang. Lalu ada lack of business insight, tadi seingat saya ketika format datanya itu beragam gitu ya Pak ya, ada yang menggunakan beberapa file baik itu Ya. PDF, Word segala macam, kemudian disimpan di folder mana saja, mungkin itu Iya, kadang tim operasi yang A dan tim operasi yang berikutnya mungkin memiliki kebiasaan yang berbeda ya. Lalu yang unik tadi yang saya pahami tadi dari pemaparan Pak Nanang adalah knowledge transfer tuh juga nggak mudah. Kayak tadi definisi orang tuh terkait apel aja beda-beda ya Pak. Ada yang mungkin apel itu warnanya hijau, ada mungkin apel yang warnanya merah atau mungkin yang lainnya gitu ya. Ya. Lalu dan itu berpotensi kepada human error gitu ya. Jadi Ya. karena beberapa kasus tentunya mungkin tidak hanya paper alpha case yang ada di offshore, beberapa kasus insiden mungkin itu mayoritas dari human error gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan tadi juga disinggung terkait dokumen yang tidak terstruktur, kayak catatan itu aja kalau tulisan tangan kan tidak terstruktur ya. Kadang habis nulis tulisannya nggak jelas, terus habis tulis ke bawah nggak cukup, pindah lagi ke atas katakanlah gitu. Ini urutannya yang mana gitu kan? Baik dan juga adanya kekurangan dari sisi data manajemen dan juga aplikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan ngopi pada pagi hari ini juga penasaran nih, kira-kira solusi apa yang bisa menjadi pemecah masalah yang ada atau challenge yang ada di operasi tadi gitu ya. Atau jika Bapak Ibu rekan ngopi sekalian pada pagi hari ini ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau komen, silakan disampaikan melalui chatbox ya. Bagi yang menggunakan PC, chatbox tersebut ada di aplikasi di sebelah kanan bawah. Atau jika yang menggunakan smartphone, chatbox-nya ada bubble, bisa dipilih yang ada di sebelah atas header aplikasi. Baik, mungkin mari kita lanjutkan ya. Jadi mungkin saya lanjutkan ya Pak Nanang ya. Silakan Mas Untuk Revi. solusi dari sisi manajemen operasi itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin sambil diperbaiki posisi mikrofon atau agak mendekat sedikit kali ya, karena suaranya biar lebih jelas kan. Iya. Halo. Ya. Baik, silakan Baik. Pak. Ya, kaitan dengan solusi nih, kita bicara tentang solusi. Sebelum itu izinkan saya minum kopi dulu ya. Oh iya, Lanjut Pak Pak. Nanang. Itu. Oke Pak. Saya mau refill dulu nih, bentar ya. Izin refill. Boleh nitip Pak Bayu? Oke. Lanjut Pak Nanang, silakan. Ya, ini berkaitan dengan solusi ya. Jadi bagaimana kita sudah tahu tantangan-tantangannya dan bagaimana kita memberikan solusi ya, membuat solusi. Nah, tidak lain dan tidak bukan sebenarnya karena ini perlu data yang terintegrasi, ya, maka perlu dibuat sebuah platform ya, platform dengan single integrated window, dengan single platform. Jadi untuk aktivitas tadi yang kembali lagi kepada tadi 5 hal ya di dalam operation management itu yang ada logbook, RMIS, network dan seterusnya itu dibuat dalam sebuah single integrated window.
single platform. Harapannya adalah seperti itu, sehingga teman-teman operation tinggal melakukan ya daily operation kaitan tadi 5 hal itu lewat platform yang sama. Jadi semua disimpan di situ, kemudian data report bisa di-trace, siapa yang masuk, siapa yang login, siapa yang enter data, siapa yang mengupdate status, semuanya ada di sana. Siapa yang melakukan approval, ya semua ada di platform itu. Ya, dan ini bisa beberapa pihak, dari level operation, level supervisor, level manager gitu ya, dari operation ke maintenance, ke field operator, semuanya ini terintegrasi, tinggal terkonek selama. Dan sistem ini tentu saja didesain untuk bisa berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Dengan aplikasi-aplikasi yang memang jika memang diperlukan. Dengan LIMS, dengan historian, dengan field inspection, yang nanti dijelaskan oleh Pak Bayu, bisa nanti platform ini dipakai untuk sebagai single window-nya, lihat performa operational management ya, karena nanti dengan platform ini diharapkan bisa mendapatkan satu dashboard ya, jadi dashboard pekerjaan di aktivitasnya siapa. Nah ini dengan begini semua lini mulai dari operation level, working level, kemudian supervisor, manajemen sampai akhir ke client manager pun dia bisa lihat ya, nah bisa dilihat secara online. Jadi paling tidak hari ini kita bicara tentang transformasi digital, jadi mentransformasi dari non digital menjadi digital. Ya, kira-kira gitu Pak Revi, ini apa solusinya? Terkait ini ya Pak ya. Iya, Pak Nanang mungkin mohon izin bisa kalau seandainya akan lebih jelas mendekat ke ini, kayaknya suaranya masuknya dari mikrofon yang ada di handphone ya. Ya, ya halo, kurang keras Ya. Mas Revi, halo. Nah ini udah lebih jelas Pak Nanang, nggak apa-apa Pak, mungkin ya? agak mendekat saja ya. Oke, agar baik. Pemirsa rekan-rekan ngopi bisa mendengarnya lebih jelas ya. Baik, tadi terkait solusi yang bisa diberikan ya Pak ya. Ya betul. Nah ini di tampilan di display ini terlihat tuh di dalam satu PC gitu kan, ada modul-modul gitu kan, modul-modul incident management, management of change, permit to work, logbook, save handover, work instruction ya. Dan ini tinggal nanti operation ya, mengutilize ya, tinggal masing-masing mendapatkan akses untuk login, nah kemudian bisa bekerja di platform yang tersebut gitu ya. Itu Pak Revi. Oke, baik Pak. Jadi ada beberapa aplikasi ya di operation management ini. Ada incident management, management of change, permit to work, logbook, save handover, dan juga work instruction. Ya, dan baik, sebelum ke sana sebenarnya terkait dengan prosedur ya, karena sebenarnya ini software aplikasinya ini dibangun disesuaikan dengan prosedur dari masing-masing company, masing-masing user ya, masing-masing klien. Bisa jadi prosedur perusahaan A gitu berbeda dengan perusahaan B terkait dengan misalnya tentang bagaimana flow, tentang itu work misalnya, step-stepnya seperti apa, dan manajemen of change misalnya, itu step-stepnya itu bisa jadi perusahaan A dengan perusahaan B itu bisa berbeda-beda. Nah ini Yokogawa bisa membuat sebuah aplikasi, jadi aplikasi yang tailor-made ya, tailor-made menyesuaikan kebutuhan daripada klien masing-masing. Gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Nanang. Mungkin bisa didetailkan lagi ya Pak ya, setelah ini apa-apa saja sih aplikasi yang seperti disampaikan tadi di dalam package dari operation management tersebut. Ya. Ya, ini contoh berkaitan dengan logbook ya, logbook.
Jadi aktivitas daily operation itu ya jelas loggingnya lewat common platform, ya. Kemudian lognya ya itu mengikuti trend hierarki, ya. Kemudian juga lognya ini untuk work instruction. Jadi bisa dilihat kawan-kawan ngopi bareng di display itu terlihat misalnya jam sekian terjadi apa gitu kan, catat di sana, kemudian tanggal terjadinya jam berapa, kemudian siapa yang mengisi, kemudian prioritasnya dia high, low, medium, ya, apakah case-nya sudah selesai, close, atau masih open. Jadi tinggal diisi gitu ya. Ini berkaitan dengan logbook ya. Jadi dengan demikian maka bisa saving time ya, saving time. Ya, ini untuk logbook ya Pak ya? Ya, untuk logbook misalnya. Nah, ini misalnya tentang work instruction. Ada work instruction. Misalnya operator yang ada di control room, katakanlah melihat di dalam DCS, oh ini ada pompa ini, pompa biasanya kalau dia running warna merah, hijau misalnya, kemudian ini tiba-tiba menjadi warna merah gitu kan. Nah, warna merah ini berarti ada something wrong di dalam pompa itu misalnya kan. Nah, ini adalah work instruction ini ya, dipakai untuk memberikan instruksi kepada field operator ya untuk melakukan action, untuk tindakan ke lapangan. Tentu work instruction ini tentu melalui proses SOP. Yang misalnya pompa itu ada di site mana misalnya. Oh ternyata misalnya pompa ini adanya di tas, gitu ya misalnya. Kemudian kapan harus dijalankan site visitnya, gitu kan? Itu di planning gitu. Kemudian prioritasnya high, medium atau low, sudah di-approve atau belum, statusnya bisa dilihat. Nah ini untuk sebagai instruksi ya, kan work instruction terhadap field operator. Dan nanti pada saat aktualnya juga tinggal diisi, oh sudah dilakukan, case close dan segala macam. Nanti common platform yang sama. Pak Rudi, ini berkaitan dengan work instruction. Masih ada lagi Pak Rudi? Berikutnya Pak Rudi. Oke, tadi work instruction, sekarang ini berkaitan dengan shift and over. Nah, shift and over ini penting ketika kita bicara tentang satu tim bekerja, katakanlah shift pagi gitu ya, shift pagi bekerja. Nah, misalnya ada katakanlah 10 orang gitu. Nah, semua kejadian selama 12 jam ya, 12 jam itu dicatat di dalam platform ini ya. Dan nanti ketika masuk ke shift malam, maka dengan mudah untuk ditransfer, tinggal di print gitu kan, kejadian-kejadian apa saja itu kan tinggal di print, tinggal dijelaskan secara proper. Jangan lupa bahwa operational knowledge itu is not easy, tapi dengan platform ini akan lebih mudah dan semuanya terketik gitu ya, diketik ya. Jadi tidak tulisan seperti tadi tulisan tangan gitu kan, bisa baca dengan mudah ya. Nah ini salah satu keuntungan ya, salah satu keuntungan yang pasti akan bermanfaat di dalam sini. Berikutnya, Mas Revi berkaitan dengan incident management. Nah, incident management tadi misalnya terjadi equipment trip, terjadi unplanned shutdown, gitu kan, atau hal-hal yang sifatnya insiden karena non compliant terhadap ASE misalnya, kan? Misalnya lupa pakai helm, lupa pakai safety glass, gitu kan, sehingga terjadi apa namanya kan kena chemical dan segala macam itu. Nah ini semua record ya. Pada saat kejadian itu akan di-record di dalam kejadian ini ya, dalam common platform itu. Nah nanti dengan data yang cukup terstruktur tadi, sehingga akan lebih mudah untuk di-trace apa penyebabnya, apa nanti depannya. Ya.
berikutnya berkaitan dengan manajemen of change. Manajemen of change dari seperti Telkom misalnya, kayaknya valve 001 gitu kan, misalnya passing bocor misalnya. Nah ini misalnya perlu ada perubahan gitu. Nah ini semua akan dilakukan secara terstruktur dan terikut kan. Jadi, selanjutnya berkaitan dengan permit work, demikian juga. Jadi kita bicara tentang permit work seperti yang saya katakan, misalnya pekerjaan site misalnya, toolsnya apa saja yang dibutuhkan. Ya, itu ada beberapa tools yang mungkin tinggal centang gitu kan, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Ya. Nah, dengan demikian maka bisa di-track ya. Jadi pekerjaan permit work-nya bisa di-track, kemudian bisa dikelola dengan baik. Ada istilah lockout, tag out, itu logo aktivitas. Ini saya kira cukup common di dunia proses. Oke. Selanjutnya. Ya. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan 6 item ya, Pak Nanang ya. Ada tadi logbook, ya, lalu ada work instruction gitu ya, lalu ada modul shift and over, incident management, management of change, dan yang terakhir tadi ada permit to work. Dan semuanya itu bisa dilakukan ya secara elektronik ya Pak ya. Betul, secara digital. Baik, terima kasih ini Pak Nanang mungkin atas yang disampaikan ya oleh Pak Nanang tadi sharingnya terkait solusi dari sisi operation management gitu ya. Tadi ada challenge, terus habis itu solusinya apa saja? Tentunya ada aplikasi yang bisa memberikan beberapa benefit kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menyapa di sini di chatbox sudah ada pesan dari Pak Yanto Sugiharto ya. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Pak Yanto. Mohon maaf saya baru menyapa. Lalu ada Pak Arif. Pak Arif, mana kopinya Om? Katanya. Iya. Baik, mari kita ngopi bareng. Tadi katanya Pak Bayu mau refill ya. Jadi. Oke, bisa dari kayaknya itu kopinya Pak Bayu. Dan juga ada pesan dari Pak Adi Haryanto. Baik, nanti mungkin beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Adi Haryanto, Pak Arif, dan juga Pak Yanto akan disampaikan di sesi tanya jawab ya. Nah, namun tadi setelah pemaparan atau informasi yang disampaikan oleh Pak Nanang terkait solusi di sisi operasi bagaimana. Nah, saya penasaran tadi dari sisi ada key pillar ya, key pillar di mana yang dibahas selain operasi juga ada aset. Nah, mungkin aset manajemen atau maintenance. Mungkin Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Bisa sharing-sharing nih kepada teman-teman kita ngobrol bersama terkait tadi udah terkait operasi disampaikan oleh Pak Nanang. Nah, mungkin untuk aset atau maintenance Pak Bayu bisa share ke rekan-rekan ngopi pada pagi hari ini. Silakan Pak Bayu. Siap-siap Mas Revi. Bentar Mas Revi, ini agak sedikit trouble di laptop saya malah nih. Pagi-pagi hari ini kurang ngopi kayaknya Mas Revi. Oh, belum ngopi laptopnya Pak? Kayaknya ini ngambek nih. Baik Pak, semoga sambil sharing. Baik-baik saja. Oke, tunggu. Sambil kita ngobrol santai. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan ya atau hal yang ingin disampaikan terkait ngobrol kita pagi hari ini, silakan ditambahkan atau disampaikan ya melalui chat box yang ada. Nanti akan kita bahas bersama setelah sesi yang disampaikan oleh Pak Nanang dan Pak Bayu. Ya, mungkin singkat aja. Tadi juga sempat yang concern dari Pak Nanang juga masalah paperwork dan sebagainya. Mungkin kalau di sisi maintenance atau aset juga sama, sebenarnya tipikal lah 11-12 dengan yang apa yang terjadi di maintenance yang saya temuin gitu. Seperti kita ketahui, saya ambil contoh ini aja Pak Revi. Ketika dari teman-teman maintenance melakukan rutin activity ya,
checking, itu samalah dari awal paper permit to work, kemudian melakukan pengisian check sheet misalnya. Di sini terlihat ya Pak Revi ya, Ya, sudah bahwa terlihat, Bapak. di sini rutin activity dari seorang mentor juga sama dari awal tadi sampai ke lapangan, kemudian yang awalnya check sheet-nya dalam bentuk paperwork. Next Mbak Nadia, jadinya itu sebuah resiko ya, sebenarnya sebuah rutin activity. Nah di sini idenya adalah dari situ, awalnya yang paperless, paperwork, kemudian kita convert ke sebuah sistem atau enabler. Ini namanya field assistant yang mungkin teman-teman beberapa tim juga sudah paham apa sih gitu. Maksudnya ini akan menolong teman-teman maintenance ketika di sini ada tiga bagian. Yang pertama ada sebelah kiri ada plan information definition, di mana equipment di situ ada, kalau kita ngomong adalah presettingnya Pak Revi. Jadi apa di situ ada terkait scheduler, bagaimana apa yang harus dilakukan teman-teman maintenance. Kemudian di setengah itu adalah on-prem servernya, di mana di situ ada nanti sebagai gateway atau user interface dari supervisor yang melakukan dan melakukan, nanti ada reporting dan sebagainya gitu Pak Revi. Terus kemudian di sisi kanan ini adalah di sisi teman-teman maintenance untuk field operation-nya gitu. Bagi apa yang ini bentuknya dalam bentuk device ataupun gadget ya, itu bermacam-macam gitu. Apakah nanti menggunakan tablet ataupun nanti menggunakan sebuah laptop, itu bisa. Next Mbak. Nah ini adalah figur dari ketika next, bentar lagi Mbak. Gambaran dari sebuah FA. Yang pertama dari presetting atau dari sistem itu akan melakukan pendownloadan. Ini kalau dalam pekerjaan yang menggunakan paper, yaitu ketika nanti task list dari teman-teman maintenance itu ke dalam bentuk paper, nanti check sheet-nya seperti apa. Tapi di sini adalah sudah terwakili dalam bentuk sebuah aplikasi yang kemudian akan terdownload dalam sebuah device. Nah, di sini ini akan terlihat downloading dari server ke device, ke tabletnya, bisa jadi tablet atau komputer ya, ke yang akan dibawa operator. Next, Mbak. Jadi ini dalam artian kayak seperti membuat job list, task list yang akan dilakukan. Nah, di sini terlihat, next, ketika sudah terdownload, nah ini user interface yang akan dibawa oleh teman-teman maintenance. Di sini akan terlihat beberapa tag number di area mana, dan tag namanya apa, dan apa yang ini kalau kita lihat di sini sebagai sampel adalah pengecekan untuk pengecekan pressure gitu. Nah di situ akan maintenance akan melakukan record gitu. Apakah di situ ada leak atau dan sebagainya. Dan ini kemudian, nah di sini selain itu ketika teman-teman melakukan pengecekan kan juga pasti ada ini ya, ada istilahnya bagaimana cara ngeceknya, dan ini device-nya apa. Misalnya kalau ini contohnya mungkin transmitter gitu. Mungkin kalau di situ tasknya adalah troubleshooting. Mungkin di situ nanti akan di dokumentasinya itu akan ada petunjuk bagaimana cara buka transmitternya, tutupnya, buka ke kanan atau kiri pakai kunci apa, itu ada di situ. Kemudian tentunya di situ selain pengecekan ada ya manual-manual petunjuk dari teman-teman maintenance, dan kemudian untuk recordingnya. Nah, ini recordingnya ini misalnya tadi tasnya adalah pengecekan pressure gitu. Nah di situ akan terlihat ketika ngentry kan misalnya sebelumnya itu hanya 33 tekannya 33 kilo pascal ya. Di sini namun pas pengrekordan berikutnya itu kok ada deviasi. Ini berarti ada sebuah abnormali dari device tersebut. Dan itu akan terrecord secara logging di sebuah kayak semacam trending ya, yang di sebelah poin 3 itu. Jadi di situ akan menganalisis, oh ternyata ini ada sebuah kebocoran ataupun apa. Gitu. Next, Mbak.
Next-nya dan sini setelah kita juga ada fitur untuk log, yaitu adalah ketika nanti hampir selesai untuk melakukan pengecekan, di situ tim maintenance akan bisa melakukan tambahan informasi, misalnya yang perlu informasi ke next shift berikutnya. Ketika saya sudah ngecek ini dan belum selesai, saya sampai tahap ini dan sebagainya, itu bisa dilakukan di device tersebut. Kemudian lanjut Mbak, secara singkat aja ini untuk fitur-fiturnya ya. Saya ngomong apa yang ada di Field Assistant. Nah ini ada juga, kita juga dilengkapi dengan helmet yang dilengkapi dengan headset sama kamera ya. Jadi ini fungsinya nanti ketika tim maintenance melakukan maintenance ke lapangan dan perlu asisten dari supervisor yang ada di control room ataupun koordinasi dengan tim operator untuk ketika pengecekan. Nah ini bisa komunikasi langsung dan melihat aktual apa yang ada di lapangan. Ini bisa menggunakan helm ini dari Field Assistant. Kita punya fitur ini yang tersinkron, tentunya nanti komunikasi dengan wireless gitu. Mungkin seperti itu Mbak. Lanjut. Oke, Nah, jadi gadgetnya itu bentuknya seperti helm gitu, Pak? gadgetnya sebenarnya tadi yang di bawah itu adalah bentuknya tablet ya Pak. Ini untuk helmetnya ini ada Oh, sebagai tambahan aja ketika dari Field Assistant, ketika sebagai option fitur lah tambahan gitu, ketika mhm. apakah menghendaki yang seperti ini yang bisa nanti ada interaktif komunikasi dengan tim-tim yang ada di control room tuh bisa menggunakan helm ini Pak. Nah, Oke, jadi selain tablet ada dalam bentuk helm tadi ya, Pak Bayu ya? betul betul Pak Revi. Oh, oke, oke. Fungsinya sama ya, Pak? Sama, jadi nanti ketika dari helmet itu tadi kan melihat kembali lagi Mbak, sorry, yang helmetnya tadi. Nah, dari helmet tadi kan ini ada kamera ya, misalnya nanti ada pemerintah bisa, ini ada voice command-nya juga yang didemonstrasikan terakhir gitu, ketika buka buka valve sekian gitu, dia akan manual valve sekian, dia akan muncul dokumentasinya, ada itu. Terus Dokumen. Mhm. gitu. Nah, itu ada kamera dan headset ya, itu akan interaktif dengan teman-teman yang ada di control room atau supervisornya gitu. Jadi Hmm, baik, baik. ketika ini sangat berguna untuk yang mungkin tim maintenance yang baru-baru di lapangan gitu, nggak perlu, bisa menghemat manpower gitu, nggak perlu 3 orang dari sama seniornya, ini bisa ini sendirian, kita asis dari control room atau dari maintenance room itu bisa gitu Pak Revi. Oke, Lanjut. baik, Pak Bayu. Baik, tadi sepertinya pemaparan Pak Bayu belum selesai ya. Silakan Nah, itu tadi Pak, ditambahkan. yang terakhir ya. Setelah Iya. kembali ke pengecekan hasil dari tim field operator atau field maintenance, nah, nanti akan dicek di supervisornya, di sistem user interface-nya atau di server. Next Pak, itu ada nanti berikutnya adalah user interface dari progress atau reporting. Next Pak. Nah, ini adalah user interface-nya. Tadi ini kebetulan Oke. sampelnya tulisan Jepang nih, Pak. Jadi ini yang pertama ini dari shift berapa grup dari tim maintenance gitu. Dari 1, 2, 3 misalnya ada shift, 3 shift atau 3 grup. Satu grup menangani berapa transmitter, contohnya dari P106 nih selesai, kemudian yang 606 nih warnanya apa, berarti ini on progress ataupun tidak selesai gitu. Itu ada Pak di situ. Next Pak Revi, ini adalah konsumsinya dari supervisor, teman-teman supervisor biasanya melihatnya ini. Nah, ini adalah yang akan dilakukan oleh mungkin dari maintenance superintendent supervisor ya. Di situ bisa membuat report, baik ini nanti reportnya activity dari teman-teman maintenance, baik daily report atau weekly atau monthly. Jadi akan ketika membuat sebuah KPI dari aset ini akan sangat mudah sekali gitu. Next Pak Revi. Udah selesai nih Pak. Oke. Benar ya. Gitu Pak Revi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu tadi udah disampaikan dengan semangat sekali meskipun ada sedikit kendala ya. Ah, jadi terkait kalau dari sisi operasi tadi Pak Nanang menyampaikan ada teknologi yang dapat memecahkan masalah atau challenge dari tim operasi yaitu dengan operation management ya. Nah, lalu tadi kalau dari sisi aset atau dari sisi maintenance gitu ya, tadi Pak Bayu juga sudah sampaikan ada teknologi yang bisa
menjadi solusi gitu ya bagi beberapa challenge yang ada di maintenance ataupun aset tadi. Jadi dengan field assistant ya Pak Bayu ya. Betul Pak Baik. Revi, namanya field assistant. Oke. Baik, mungkin terima kasih banyak Pak Nanang dan Pak Bayu. Dan ini terakhir mungkin sembari sebagai penutup dan juga men-summary sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bisa disampaikan kembali oleh Pak Nanang terkait manfaat gitu ya Pak ya, manfaat dari kedua teknologi tersebut terutama gitu ya Pak ya. Mungkin silakan Pak Nanang bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita semua. Ya, baik Pak Revi, saya mencoba men-summary apa yang sudah saya presentasikan terkait dengan operation management dan Pak Bayu dan field assistant. Jadi summary-nya kira-kira dengan operation management itu ya harapannya adalah untuk collaborative work ya, kemudian insurance of safe operation. Nah, tentu harapannya adalah dengan pendekatan digitalize ya, operation management, kemudian FA, field assistant yang dari metodologinya masih paper based, manual menjadi digital, harapannya dengan common platform tadi yang sudah saya paparkan, nanti prosesnya ya, bukan proses pengambilan keputusan, itu bisa didapatkan informasi ya, informasi yang lebih dalam, informasi yang detail gitu kan, deeper insight, ya, mendapatkan informasi yang lebih dalam, kemudian bisa mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik ya, dan melakukan action yang lebih cepat atau real time. Jadi dengan demikian maka proses flow daily operation, daily maintenance itu bisa lebih singkat dan tentu bisa lebih efisien dan lebih produktif ya. Nah, itu globalnya ya, secara globalnya adalah bahwa tentu dengan mekanisme seperti ini, dengan mekanisme digitalization ini, maka harapannya adalah kinerja operation, kinerja maintenance itu bisa terimprove ya, lebih baik. Dan untuk menangani situasi-situasi yang abnormal juga demikian, bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Kemudian utilisasi asetnya juga bisa lebih maksimal. Kemudian memanage ya, mengelola resiko itu juga satu yang sangat penting. Dengan ASE, dengan resiko. Nah ini juga bisa lebih meningkat gitu ya. Nah tentu in global tentu dengan mekanisme digitalisasi seperti itu, maka biaya ya operation yang bisa lebih kurang. Tentu harapannya adalah bisa meningkatkan profit perusahaan. Itu kira-kira Mas Revi global benefit buat klien dengan pendekatan digitalisasi area operation ya, operation dan assistant. Demikian Pak Revi. Ya, baik, terima kasih Pak Nanang dan Pak Bayu terkait yang disampaikan ya. Jadi tadi sudah di summary ya, ini merupakan benefit atau manfaat gitu ya dari operation management dan juga field asset management gitu ya Pak ya. Jadi diantaranya mungkin kalau boleh saya summary, di sini terdapat KPI improvement gitu ya. Lalu respon yang lebih cepat terhadap situasi atau kondisi yang abnormal atau tidak biasa. Lalu bisa mengoptimumkan atau memaksimumkan penggunaan atau utilisasi dari aset gitu ya. Dan juga berikutnya terkait dapat mengenhance kelincahan gitu ya Pak ya, agility dan juga risk management ketika ada suatu yang harus diupdate atau ditangani, tentunya bisa lebih lincah dan juga manajemen risikonya juga bisa tertangani dengan baik. Dan juga yang tidak kalah penting, nah itu tadi adanya cost reduction dan juga
tentunya dari sisi profit akan meningkat gitu ya Pak ya. Oke, baik, mungkin terima kasih Pak Nanang dan juga Pak Bayu. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa diskusi nih ya Pak ya. Nah, di sini yang pertama mungkin ada pertanyaan dari Kinan ya. Ini Kak Kinan ini ada pertanyaan, operation management Yokogawa itu sudah digunakan di mana saja? Mungkin apakah ada pengalaman untuk di Indonesia? Ya, silakan mungkin bisa direspon oleh Pak Nanang atau Pak Nanang mungkin ya tadi operation management ya. Ya, silakan Anak Pak. OM. Baik, baik, baik. Ya, jadi secara global, Bapak Ibu, bahwa operation management ini, khususnya yang dibuat oleh Yokogawa, ini sudah banyak yang memakai ya secara global, terutama di industri-industri kilang, petrochemical, oil gas gitu ya. Tentu saja di Indonesia juga sudah ada. Ya, Oh, sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, jadi beberapa major klien kami ya yang bergerak di bidang oil and gas itu sudah menggunakan Ya Pak ya. operation management ini, gitu ya. Dan tentu saja berdasarkan masukan dari mereka cukup bermanfaat gitu kan, bisa lebih produktif, lebih efisien dan seterusnya. Gitu Pak Revi. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kinan ini. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Tri, ini Ibu Tri atau Bapak ya, mungkin tadi teknologi operation management yang ditanyakan oleh Kak Kinan ya. Sekarang untuk Tri ini apa field assistant Yokogawa sudah digunakan di mana saja gitu untuk field assistant, mungkin Pak Bayu ya berarti ya Iya, iya, iya. yang merespon. Nah, silakan Pak Bayu. Sebenarnya hampir sama yang dijawab sama Pak Nanang tadi ya. Ada beberapa, kalau mungkin FA kita juga lagi propose beberapa customer, terus kemudian yang sudah ada di Indonesia itu yang Petrolmed yaitu FA Field Assistant yang versi lama itu udah ada, dan kita lagi juga lagi untuk propose untuk menggantikan ke FA. Sebenarnya saya banyak, dan kebetulan kalau kita lihat install base itu kebanyakan ada di global itu di area Europe, dan ini memang menjadi concern dari teman-teman dari end user ya khususnya, karena pasti akan sedikit-sedikit ketidaknyamanan dari paperwork menjadi paperless ya. Itu kan bisa jadi ngomong bagaimana nanti kalau auditnya ketika tidak ada paper, bagaimana cara yang kebiasaan itu sebenarnya sebuah kebiasaan saja antara paperwork sama paperless ya. Misalnya seperti itu juga mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita mungkin harusnya sudah terbiasa karena kita pandemik dari 2 tahun yang lalu. Biasanya WFH kita ketemu langsung ketika minta tanda tangan dengan sebuah kertas, sekarang kita udah dengan e-signature itu udah bisa, harusnya itu bisa diantisipasi dengan sebuah regulasi dari masing-masing perusahaan gitu. Jadi emang itu jadi concern ketika akan mengimplement sebuah enabler ini Pak Revi. Itu menjadi mungkin nanti bisa diskusi bagaimana nanti dengan ya tadi concernnya pasti sering ketemu. Auditornya gimana gitu. Itu sih Pak Revi. Ketemunya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin bisa menjawab ya Bapak Tri tadi, field assistant Yokogawa sudah digunakan di customer yang ada di Indonesia juga, dan juga mayoritas memang ada di Europe ya. Terima kasih Pak Bayu. Lalu ada pertanyaan berikutnya, ini agak banyak dari saudara Novi ya. Mungkin yang pertama adalah apakah sistem ini harus menggunakan sistem Yokogawa atau dapat berintegrasi dengan sistem non Yokogawa? Mungkin pertanyaan pertama dulu. Nah, sistem ini tuh mungkin baik itu operation management maupun field assistant mungkin ya. Mungkin kami persilakan Pak Nanang untuk menjawab pertanyaan dari saudara Novi. Ya, mungkin barangkali memperjelas pertanyaan barangkali ya. Kalau memang yang dipertanyakan misalnya komunikasi antara operation management platform ini dengan field assistant misalnya gitu ya. Ya tentu saja apa namanya,
ini open, jadi open bisa dikomunikasikan dan selain Yokogawa. Jadi ini karena apa namanya programming gitu kan, dan itu solusi untuk mengintegrasikan paket-paket yang lain itu mestinya bisa dilakukan. Kalau dengan sesama Yokogawa jelas pasti karena sudah didesain dan rupa bisa berinteraksi antara UMP. Begitu Pak Revi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang. Semoga bisa menjawab. Itu pertanyaan pertama, Pak. Lalu ini ada berikutnya, pertanyaan keduanya. Apakah bisa mengintegrasikan operation management? Apakah bisa mengintegrasikan operation management dan juga ERP, Pak? Oh, kayaknya belum disinggung ya. Apakah bisa mengintegrasikan operation management dan ERP gitu? Iya, jadi sebenarnya gini, ini yang terjadi di user kita, user Yokogawa yang sedang mengimplementasi OM, itu bahkan OM-nya ini atau istilah umumnya e-log, ya e-log book gitu, atau itu dikomunikasikan dengan CMMS, ya CMMS. Nah kebetulan klien yang sudah menggunakan, mereka menggunakan SAP gitu ya. SAP dan itu bisa dikomunikasikan itu dan menggunakan web service ya, pastinya menggunakan web service. Oke, baik, terima kasih Pak Anang, semoga bisa menjawab ya. Lalu berikutnya adalah apakah teknologi operation management dan field assistant dapat menggunakan platform yang berbeda gitu. Ya, OMFA beda kan jelas ya. Memang beda ya, ya mungkin yang dimaksud ini, mungkin yang dimaksud ini ya apa? Dalam satu platform kali ya. Kalau dalam satu platform ya mungkin aja ya Pak Revi itu, karena kan aplikasinya berbeda dan sama-sama mungkin on-premise server juga kan. Jadi mungkin hanya satu server yang mungkin aplikasinya berbeda-beda yang dimana isinya OM sama FA juga bisa seperti itu. Mungkin itu Pak Revi kalau platformnya jelas berbeda. Nah, platformnya memang beda ya, tapi ini iya Windows Base sama-sama Windows Base ya gitu. Tapi kalau memang mau disatukan juga bisa gitu ya Pak Bayu ya. Betul Pak Revi. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Saudara Novi. Lalu berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, namun kita batasi karena waktu sudah hampir menuju pukul 10.30, kita batasi 2 pertanyaan saja ya. Yang pertama mungkin ada pertanyaan dari Pak Adi Haryanto ya. Terkadang kita masih membutuhkan print out permit to work karena ada beberapa hal. Ketika ada yang kurang baik dalam masa konstruksi instalasi akan sulit bila semua serba digital karena handphone atau HP tidak bisa dibawa ke dalam plan kedua. Itu yang pertama ya mungkin ya. Yang kedua, apakah semua auditor bisa menerima dokumen dalam bentuk digital? Karena permit to work juga salah satu dokumen yang masuk dalam dokumen untuk kebutuhan audit. Nah, itu ada 2 pertanyaan. Jadi pertama, kesulitan karena membawa device. Kedua, terkait apakah diterima untuk. Kalau yang kedua kayaknya sudah saya jawab tadi Pak Revi. Sudah ya? Karena iya. Ya itu kan ya masalah transisi ya. Seperti halnya kita kemarin sebelum pandemi kita kerja secara offline, kemudian kita karena pandemi bekerja online, di mana mungkin approval mungkin di perusahaan Bapak Ibu juga sering temui gitu. Berubah jadi paperwork, approvalnya sekarang paperless dengan e-signature gitu kan juga bisa berjalan kan pada akhirnya gitu. Mungkin seperti itu butuh transisi sebenarnya gitu. Iya. Kalau boleh saya tambahkan, setuju nggak Pak? Tambah Pak. Iya, jadi kalau saya tambahkan sebenarnya begini, karena ini semua daily aktivitas gitu kan, termasuk tadi permit to work dan segala macam yang biasanya paper, pada dasarnya ini tidak kemudian merubah secara total. Artinya begini, meskipun sistemnya dirubah dari non digital menjadi digital, tetapi masih punya potensi untuk di print, jadi tinggal nge-print aja. Jadi di print aja permit to work, dan karena semuanya kan terrecord ya, terrecord jam berapa, hari kapan dilakukan aksi apa, kepada siapa dan siapa yang melaksanakan, siapa yang approve, itu tinggal di trace saja. Jadi di trace, di print, nah itu menjadi bahan untuk auditor.
Betul, Pak. Nah, ini jadi sebenarnya tidak menjadi isu karena klien kita yang sudah menggunakan, ya menggunakan pun dengan suatu prosedur seperti ini. Jadi ketika audit, ya memang bisa karena sudah semua tinggal di print dalam bentuk paper gitu kan, apa yang terjadi. Mungkin takut hilang korup datanya gitu Pak ya. Kalau itu kan masalah reliability bisa Sebenarnya solusi ya Pak ya. Justru dengan digitalizing ini, ya kita bisa trace back. Jadi kita tadi salah satu keunggulannya bisa trackable, traceable, trackable. Jadi justru ini yang membuat suatu keunggulan, ya keunggulan ketika bisa mencari ke belakang, gitu ya. Ya, Iya. Mohon maaf Pak Nanang, kameranya nonaktif ya di tempat saya. Kameranya, ya, sebentar ya. Yang penting masih ganteng kok. Walaupun mati kameranya udah ganteng kok. Iya Pak Nanang ya. Oke. Sebentar. Ya. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak Nanang Ya, sambil baik. ngobrol Mungkin kita. kita lanjutkan sambil ngobrol ya. Gimana? Oke. Ya, jadi tadi yang pertama kalau pada masa konstruksi gitu ya atau instalasi mungkin masih sulit penerapan teknologi digital tersebut karena belum memungkinkannya membawa Betul. device. Betul. Nah, itu Kalau mungkin memang bisa dikomen, Pak. betul. Kalau device, kalau ngomong, sorry ya Pak Revin, saya ngomong FA ya. Kalau FA kan tablet itu banyak. Mungkin kalau di set itu kan, ini mohon dikoreksi ya teman-teman dari user yang paham terkait masalah hazardous area mungkin ya. Salah satunya itu, gitu ya. Itu kan banyak sekarang device yang EXD itu juga banyak yang tablet maupun komputer, laptop yang EXD itu juga banyak gitu. Mungkin itu sih kalau mungkin, tapi nggak tahu kalau ada concern yang lain yang belum saya tangkap gitu Pak Revi. Kalau masalah ketika pada awal-awal project itu sering dilarang mungkin karena terkait regulasi, kembali ke regulasi lagi sih Pak sebenarnya gitu. Oke, baik Pak. Namun tadi seperti informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu ya, untuk device sebetulnya sudah banyak katakanlah yang explosion proof gitu ya. Betul. Dari lapangannya membutuhkan persyaratan minimum requirement device-nya itu harus X-proof loh gitu ya. Nah, tentunya tablet itu sudah banyak yang modelnya seperti itu ya. Betul Pak Revi. Semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Adi. Nanti mungkin bisa Pak Adi berdiskusi lebih lanjut dengan tim Yokogawa ya untuk berdiskusi terkait teknologi tersebut. Nah, lalu selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir, namun sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa mengisi kuesioner ya, jangan lewatkan kuesioner kami. Selain tadi linknya di-share menggunakan barcode, kita juga sampaikan link kuesioner tersebut itu melalui chat box ada di bit.ly/ngopi-sesi 8 angka gitu ya. Baik. Lalu selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Pak Hendra mungkin ya. Mohon maaf karena waktunya yang sudah lewat. Tertarik dengan MHT1 HMT 1Z1 yang dipaparkan oleh Pak Bayu. Bagaimana dengan fitur helm nih kayaknya Pak ya. Bagaimana dengan fitur pengaman dari sisi cyber security? Apakah dikoneksikan secara wireless dengan DCS Centrum misalnya, atau melalui provider data jaringan yang menggunakan 3G, 4G, 5G ya? Silakan Pak Bayu direspon. Ya, tentunya berbeda dengan layer 2 proses control network-nya DCS kita ya. Itu pasti terpisah gitu. Pasti untuk nanti akan menggunakan dedicated wireless, mungkin bisa business network juga ya. Karena itu kan ranahnya di atas karena nggak perlu terintegrasi dengan proses control network-nya. Jadi saya rasa untuk ke DCS kan pasti ketika DCS Bapak terhubung dengan level 2 atau level 3 tengah ke atas itu pasti
sudah terprotek sama dengan firewall gitu Pak Revi. Dan untuk si helm tadi tentunya pasti rekomendasinya pasti akan menggunakan dedicated network gitu, maintenance network mungkin seperti itu. Seperti itu Pak Revi. Atau kalau yang kan GSM sebetulnya nanti saya cek lagi Pak Revi, saya belum ngecek apakah bisa menggunakan SIM card gitu, yang 4G atau 5G gitu Pak Revi. Mungkin nanti diskusi lebih lanjut aja Pak Revi itu, Pak Hendra ya. Ya Pak Hendra, baik nanti mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian, semua daftar pertanyaan akan kami summary dan kami bagikan melalui email ya. Dan juga mengingat waktu yang sudah lewat dari 10.30, mari kita akhiri sekian mungkin acara ngopi kita pada pagi hari ini ya. Di sini mungkin kami ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, jika masih terdapat pertanyaan, ya bisa disampaikan melalui email marketing kami di yie-id-marketing@yokogawa.com atau melalui beberapa rekan Yokogawa Indonesia yang Bapak Ibu kenal. Baik, di sini jangan lupa ikuti selalu perjalanan ngopi kita ya, di mana pada pekan depan ada awal dari sesi transformasi digital, di mana ini merupakan sesi yang terakhir. Jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian. Pastikan Anda dan rekan-rekan Anda dapat bergabung di acara ngopi di sesi berikutnya. Sesi terdekat yaitu tanggal 23 Februari 2022 di sesi 9 yang akan mendiskusikan terkait strategi penerapan transformasi digital. Untuk pendaftarannya, Bapak Ibu bisa mengakses link yang sama atau barcode yang tampil di layar ya dengan bit.ly/ngopi Yokogawa. N sama P-nya sama Y-nya besar ya, Bapak Ibu jangan lewatkan. Akan tapi ketika ingin melihat lebih detail, silakan kunjungi sosial media kami karena di sana juga disertakan ya link untuk pendaftarannya. Baik, sekian ngopi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Follow selalu sosial media kami, baik itu di LinkedIn, ya, Facebook, Instagram, di Yokogawa Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.